Oke, dan ini dia Sony Xperia XZ Premium. Ini kondisi saat ini yaitu nggak bisa di charge ya. Jadi kemungkinan dari masalah si Sony Xperia XZ Premium ini nggak bisa di charge, yang pertama ya kita cek dulu konektornya. Kemudian jangan lupa cek kondisi baterai, dan juga yang terpenting jangan lupa untuk mengecek apakah IC power atau IC charge-nya bisa ataupun berfungsi normal atau tidak. Nah, sebelumnya saya telah membongkar handphone ini dan saya telah melakukan penggantian pada konektor charge, yang mana ini adalah part konektor charge sebelumnya. Nah, ini dia. Nah, setelah diganti dengan baik dan dengan berhati-hati tentunya, saya mengganti konektor charge ini, namun tetap dengan kondisi tidak bisa di charge. Lalu kemudian saya mengganti dengan baterai original Sony Xperia dari XZ Premium ini sendiri untuk memastikan apakah jangan-jangan kondisi baterainya atau apanya gitu ya yang bisa menyebabkan si handphone ini tidak bisa di charge. Dan ternyata masih sama, ini dengan baterai kualitas baru ya. Dan tetap hasilnya sama saja, tidak bisa di charge. Nah, untuk teman-teman yang berada dalam kondisi seperti ini, karena jika setelah saya lakukan pengetesan ataupun dengan teman-teman saya melakukan pengetesan, itu didapat bahwa IC power dari ataupun IC charge dari handphone ini tidak berfungsi dengan baik, sehingga ketika akan dilakukan pergantian dengan tipe handphone seperti ini akan sangat beresiko ya. Resikonya itu sendiri akan kembali hidup normal atau mati total sama sekali gitu. Jadi saya memiliki keputusan untuk tidak melakukan pergantian pada IC power, karena handphone ini sebetulnya normal, hanya saja memang tidak bisa di charge seperti ini. Nah, oleh karena itu saya sarankan untuk merubah ataupun mengganti chargernya hanya menggunakan desktop walaupun lebih lama, karena dengan kondisi yang seperti ini ya mau bagaimana lagi daripada handphone tidak bisa digunakan. Maka inilah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengecharge handphone menggunakan desktop dengan kondisi ini adalah baterai tanam ya. Oke. Ini dia. Dan ini dia adalah caranya. Oke, yang pertama ini adalah bagian NFC. NFC ini ya boleh teman-teman searching aja sendiri untuk penggunaan pembayaran dan sebagainya. Di sini ada RFID ya. Nah, yang pertama kita kletekin dulu atau kita keluarkan dulu lah si fleksibel dari RFID ini sendiri. Jangan sampai jalur ini putus ya. Kalau yang hitamnya itu hanya sebagai perekat saja, jadi tidak masalah kalaupun ada yang tertinggal. Hati-hati ya. Nah, ini dia sudah terkelupas. Jangan sampai ini kenapa-napa ya. Nah, selanjutnya kita buka bagian fleksibel tombolnya ya, bagian kiri secara perlahan pula. Ini saya sengaja kenapa tidak menggunakan alat-alat, karena lebih tangan menggunakan tangan itu lebih efisien dan
resikonya tidak terlalu tinggi. Nah, untuk melepasnya jangan lupa menggunakan obeng ya. Ini lepas dulu bagian pelindungnya, kita lepas ya. Hati-hati jangan sampai putus. Oh iya, untuk melepas bagian backdoor dari Sony Xperia XZ ini sendiri, kita harus menggunakan heater ataupun solder uap karena dilem gitu ya, kondisinya dilem. Dan itu juga adalah salah satu alasan kenapa tidak diganti IC powernya, karena kebanyakan dari tipe Sony ini sendiri adalah dicor sehingga sangat berisiko. Ini bakal sedikit keras karena sebelumnya sudah dilem pula baterainya. Nah, gunakan pemisah untuk mencongkel bagian baterainya. Hati-hati ya sobat. Ini telah berhasil terlepas baterainya. Sekarang kita ganti dengan baterai yang baru. Nah, nanti saya akan praktikkan bagaimana cara mengecas baterai yang sedang tidak digunakan. Nah, ini kita pasang sebelumnya. Kenapa sih nggak pakai lem lagi? Karena sengaja gitu kan ya. Karena nanti akan dibongkar, pasang ulang. Masukkan baterai baru. Nah, kita rapihkan lagi, lalu pasang dan kita hubungkan baterai konektor. Sampai terdengar bunyi klek atau ya sedirasanya aja. Ini pasang kembali. RFID nya, jika kurang rekat Anda dapat menggunakan perekat gitu, baik double tip ataupun ya saya sarankan double tip saja, tapi tidak usah banyak-banyak karena memang nanti akan dibongkar lagi ketika ganti baterai seperti ini. Seperti ini lah ya kurang lebih. Sekarang kita coba tes. HP memang berjalan normal tapi tetap tidak bisa di charge, dan ini adalah salah satu alasan saya untuk tidak merekatkan kembali si body case ini, karena nanti akan digunakan kembali gitu. Yang semi permanen kita dapat menggunakan alat perekatnya itu yang semi permanen seperti solid tip dan sebagainya, double tip. Karena kalau menggunakan lem permanen itu nanti kita bongkar pasangnya itu akan jadi susah lagi.
pasang kembali bagian pelindungnya. Nah, kita lihat apakah sudah. Nah, sudah ya proses bootnya. Sebentar. Nah, handphone kembali normal ya. Sambil kita menunggu, kita lakukan tutorial gimana sih caranya ngecharge menggunakan desktop dari baterai tanam ini. Nah, ini sudah normal ya handphonenya seperti biasa tuh, baterai 61% baterainya. Oke. Nah, yang perlu kita siapkan yang pertama adalah baterai tanamnya itu sendiri ya. Kemudian desktopnya, pakai desktop yang ada indikator barnya, indikator berapa persennya pengisiannya, supaya kita mampu melihat lebih presisi lagi. Kemudian 2 buah konektor untuk mengkoneksikan dari baterai ke desktop ini dengan menggunakan capit buaya ya, dan sedikit kabel, cukup beberapa senti saja. Dan yang terakhir yaitu jangan lupa untuk menyiapkan solatip sebagai isolator dari konektor baterai yang nanti akan dicabut. Nah, ini dia baterai yang akan di charge. Kita siapkan dulu. Nah, perhatikan kode pada baterai ini sendiri. Nah, ada EB plus dan EB min. Nah, ini dia. Nah, EB min EB plus ini sendiri menandakan bahwa si pin konektor ini sendiri polarnya itu di sebelah mana sih gitu ya. Kita dapat menutup dulu terlebih dahulu ini bagian plat yang ada pada baterai, karena ini merupakan groundingnya ya. Jadi jangan sampai nanti ketika dijepit itu koslet, jangan sampai seperti itu. Kita dapat menutupnya dengan menggunakan lakban kertas ini. Kita tutup. Nah, setelah tertutup, kita hubungkan sesuai dengan yang ada pada tadi, EB plus dan EB min. EB plus berada di sebelah kanan, EB min sebelah kiri. Oke. Jika diputarkan ya ke arah sebaliknya saja, mudah. Jangan sampai korslet ya. Nah, selanjutnya untuk memastikan apakah betul atau sudah betul atau tidak hubungannya, kita cek menggunakan desktop. Nah, kita buka bagian desktop ini sendiri, lalu kita hubungkan kedua polar tersebut. Dan dapat dilihat hasilnya ini ketika menyala ini dan kosong, berarti menandakan baterai sangat kosong. Nah, oke. Sekarang kita akan lakukan pengecasan. Nah, kita lihat proses charge sedang berlangsung ya, walaupun lama mungkin inilah solusinya daripada harus mengganti IC power karena terlalu beresiko.
Oke, mungkin setelah baterai penuh nanti akan 100% dan lihat saja perkembangannya. Mungkin sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan diskusikan di kolom diskusi ataupun di kolom komentar. Dan jika memang dirasa ada yang salah, mohon untuk memberi saran ataupun memberi komentar dari kolom komentar ini sendiri. Oke, terima kasih teman-teman. Dengan di sini The Star Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.